Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menguasai dan mengurusnya, sehingga tidak ada satupun kejadian yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang jadi suri tauladan dalam segala aspek kehidupan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua umat-umatnya yang selalu mengikuti ajarannya. Semoga termasuk kita semua, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Amin. Pada hari ini kita berkumpul dalam acara peringatan Maulid atau kelahiran Nabi yang sangat mulia dan dimuliakan, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami untuk menyampaikan sedikit ilmu tentang meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kunci kebahagiaan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang sangat mengharapkan syafaatnya, hendaklah mengikuti semua ajaran beliau dengan cara belajar melalui guru-guru kita sampai ajal menjemput. Supaya apa kita belajar? Jawabannya, supaya kita mendapat ilmu, supaya kita kenal Allah dan kenal kekasihnya, sehingga kita jadi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah supaya kita mencintai Allah dengan sepenuh hati? Jawabannya, Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 31 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah wallahu ghafurur rahim. Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah maha pengampun, maha penyayang. Hadirin yang baik hati rahimakumullah. Amin dong. Nah, begitu lafaz rahimakumullah kan doa. Semoga Allah menyayangi semua yang hadir. Amin. Sekali lagi hadirin rahimakumullah. Amin. Kalau kita ingin bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, hendaklah kita mencintai Allah di atas segalanya. Dengan cara apa? Jawabannya dengan cara fattabi'uni, yaitu dengan cara mengikuti apa-apa yang Rasulullah kerjakan, baik ucapan ataupun pekerjaan.
Karena kata Allah, kalau kau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka setelah kau mampu mengikuti apa-apa yang Rasulullah kerjakan, keuntungannya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Dan apabila Allah mencintai kalian, tentunya keuntungan kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang kepada hamba-hambanya. Hadirin rahimakumullah. Amin. Cara yang kedua, kalau kita mencintai Allah, sering-seringlah menyebut namanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man ahabba syai'an faqad kasura dzikruhu. Yang artinya, siapa orang yang mencintai sesuatu, pasti dia sering menyebut namanya. kalau dia sering menyebut nama Allah, itu tandanya dia sangat cinta dan rindunya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana seseorang cinta dan rindunya hanya tertuju kepada Allah, nah disitulah kebahagiaan akan hadir di hati kita. Hadirin rahimakumullah. Amin. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Man arafa rabbahu faqad arafa rabbahu. Yang artinya, siapa orang mengenali dirinya, pasti dia akan mengenali Tuhannya. kalau dia telah mengenali dirinya dari mana asalnya dan akan kemana kembalinya, otomatis dia akan mengenali Allah sebagai penciptanya dan Allah pula tujuan akhirnya. Kalau Allah sebagai tujuannya, berarti di hatinya hanya ada Allah. Itulah yang disebut bahagia dalam keimanan. Karena hanya orang beriman yang mengenal Allah. Kalau kenalnya ke Allah, cintanya juga pasti hanya kepada Allah. Kalau kata syair begini, kalau kenal pasti cinta, kalau cinta pasti rindu, kalau rindu selalu ingat, kalau ingat selalu nyebut, kalau nyebut pasti bahagia. Tapi kalau sebaliknya, kalau tak kenal maka tak cinta, kalau tak cinta maka tak rindu, kalau tak rindu tak akan ingat, kalau tak ingat tak akan menyebut, kalau tak menyebut tak bahagia. Nah, kesimpulannya, kalau kita ingin bahagia, sering-seringlah berzikir atau mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 41 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira, Allah wasabbihuhu bukratan wa asila, Allah sadaqallahul azim, Allah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya di waktu pagi dan di waktu sore. Jadi sumber kebahagiaan bukan di harta yang banyak, bukan di jabatan yang tinggi, atau di banyaknya ilmu, tapi di lisan dan hati yang selalu menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengikuti semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya sekian uraian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Ibu.